karena hari ini kami masih diberikan napas hidup oleh Tuhan, kekuatan, kesehatan, kesempatan di mana kami bisa berbakti. Tuhan menjauhkan kami dari segala macam hal yang mencegah kami sehingga kami bisa berkumpul untuk memuji Tuhan dan belajar firman. Sekarang kami mau belajar firman. Mari Tuhan tolong kami semua, berikan akal budi, hikmat, pengertian sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan ini, juga bisa terbuka kepada kebenaran-Mu, menyambut kebenaran-Mu dalam hati kami. Hamba-Mu yang menyampaikan juga Tuhan tolong supaya bisa menyampaikan firman dengan benar, dijauhkan dari kesalahan-kesalahan atau terlebih kesesatan, sehingga kami semua bisa bertumbuh di dalam pengertian akan kebenaran. Semua peralatan yang kami pakai, mari Tuhan kuduskan semua bisa berguna bagi pemberitaan firman-Mu. Kami siap belajar firman Tuhan. Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, shalom. Shalom. Kita hari ini akan belajar firman Tuhan dan temanya adalah Yesus dan berita Injil. Nah, mari kita lihat Matius 4, 12 sampai 17. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Dia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Sebulun dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi Yesaya, tanah Sebulun dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, saudara-saudara, teks ini menceritakan kisah awal pelayanan Tuhan Yesus. Jadi dikatakan tadi di ayat yang ke-17 bahwa setelah Yohanes Pembaptis itu ditangkap, maka Yesus mulai menyingkir ke daerah Galilea, dan dia sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya, dia akhirnya memberitakan di sana. Tapi apa inti pemberitaan Yesus? Nah, inti pemberitaan Yesus itu ada di ayat 17. Dia bilang begini, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, jadi inti berita yang disampaikan Yesus adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, saudara-saudara, inilah Injil yang Yesus sampaikan. Ini tidak berarti bahwa pemberitaan Yesus itu hanya mengucapkan satu kalimat ini saja, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tapi maksudnya adalah intisari dari pemberitaan Injil yang Yesus lakukan ada di sini, yaitu bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Semua pengajaran Yesus, semua pemberitaan Injil Yesus, semua khotbah Yesus selalu berfokus pada pertobatan dan kerajaan surga sudah dekat. Nah, saudara-saudara, sekarang saya mau mengajak kita untuk belajar lebih dalam soal apa yang diberitakan Yesus ini. Mari pertama kita akan bahas arti dari berita Injil yang disampaikan Yesus. Saudara, kalau saudara lihat kata-kata ini, Yesus bilang pertama, bertobatlah. Kedua, kerajaan surga sudah dekat. Nah, saya mau jelaskan keduanya. Pertama, mari kita lihat bertobatlah. Nah, kata bertobat ini di dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani adalah metanoia, ya. Dan saudara-saudara, metanoia ini itu sebenarnya dibentuk dari dua kata, yaitu meta yang berarti setelah atau perubahan. Lalu noia itu berasal dari kata nous yang berarti pikiran atau akal budi atau pemahaman. Jadi nous itu pikiran atau akal budi atau pemahaman, meta itu berarti perubahan atau setelah.
kalau digabungkan maka metanoia ini artinya perubahan pikiran, perubahan akal budi, perubahan pemahaman, perubahan cara berpikir, yang nantinya itu mempengaruhi cara bertindak. Nah, itulah metanoia. Dan saudara-saudara, perubahan yang diakibatkan di sini dalam pengertian ini, itu perubahan pola pikir, perubahan pemahaman cara pikir karena sebuah pemahaman baru. Jadi ini bukan hanya sebuah perubahan, tapi sebuah perubahan yang diakibatkan oleh sebuah pemahaman baru. Itu yang namanya metanoia. Kita lihat contoh misalnya Paulus. Paulus itu seorang penganiaya jemaat, seorang yang sangat kejam, sangat buas. Dia membunuh orang-orang Kristen, tapi dalam perjalanan ke Damsyik, lalu terjadi mujizat di mana Tuhan menampakkan diri kepada dia. Setelah itu terjadi perubahan pola pikir. Tadinya dia anggap Yesus itu hanya sekedar seorang pemimpin palsu yang mempengaruhi banyak orang, disesatkan, menyesatkan banyak orang. Sekarang dia pemahamannya sudah baru tentang Yesus, bahwa Yesus itu adalah Mesias dalam perjanjian lama yang mati dan bangkit. Nah, begitu ada pemahaman baru, maka pemahaman baru ini lalu membentuk perubahan yang lain, yaitu perubahan pola hidup, pola perilakunya. Sehingga tadinya itu memusnahkan gereja, sekarang membangun gereja. Tadinya memusuhi orang Kristen, sekarang justru memberitakan Injil dan membawa banyak orang jadi pengikut Kristus. Jadi ada perubahan dalam hidup Paulus. Perubahan itu diakibatkan oleh perubahan cara berpikir. Dan perubahan cara berpikir itu disebabkan karena ada sebuah pemahaman baru. Nah, saudara-saudara, perhatikan. Metanoia itu perubahan hidup akibat sebuah pemahaman baru. Nah, saudara, coba contoh. Ada orang yang mencuri mangga di kampung, lalu dikejar oleh orang satu kampung, dihajar sampai gigi rontok. Dan setelah itu dia bilang, tobat. Bertobat, sekarang tidak curi mangga lagi. Ada perubahan dari mencuri tidak mencuri. Ada pemahaman baru terkait dengan Allah yang mengakibatkan perubahan. Tidak ada. Maka seorang pencuri, dari dia mencuri, lalu sekarang dia tidak mencuri lagi hanya karena takut akibatnya gigi dirontokkan lagi. Maka tidak ada pemahaman baru tentang Allah di sana yang membuat perubahan itu. Maka itu bukan metanoia di dalam pengertian Alkitab. Ya, kita juga ada banyak orang yang sebelumnya berbuat jahat, sekarang tidak mau berbuat jahat hanya karena takut akibatnya, atau hanya karena efek samping yang lain, tapi bukan karena sebuah pemahaman baru tentang Allah. Itu bukan metanoia, ya. Nah, karena itu saudara-saudara, perubahan itu kalau karena pemahaman yang baru, maka perubahan itu pasti, perubahan cara berpikir itu pasti akan berdampak pada perilakunya atau perbuatannya. Nah, saudara-saudara, itulah makna kata metanoia. Nah, saudara-saudara, sekarang saya mau menjelaskan tentang kata bertobat ini di dalam Alkitab. Nah, di dalam Alkitab bertobat itu tidak mempunyai makna tunggal. Bertobat itu minimal ada dua pengertian di dalam Alkitab. Yang pertama, bertobat itu dimaknai sebagai satu tindakan datang kepada Kristus, atau tindakan beriman, tindakan percaya kepada Kristus. Itu disebut bertobat. Perhatikan kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus. Jadi ini kan Petrus berkhotbah, beritakan Injil. Lalu orang-orang itu sedih, mereka tanya, apa yang harus kami perbuat? Lalu jawab Petrus, bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara lihat kata-kata di bawah, ada untuk pengampunan dosa, menerima karunia Roh Kudus, tapi itu diakibatkan dengan bertobatlah di atas. Berarti pertobatan ini mengakibatkan pengampunan dosa. Pertobatan ini mengakibatkan penerimaan Roh Kudus.
Ini bukan karunia Roh Kudus, tapi Roh Kudus sebagai karunia. Jadi yang diterima itu bukan karunia Roh Kudus, tapi Roh Kudusnya sendiri. Maka akibat dari pertobatan ini ada pengampunan dosa dan penerimaan atau pemberian Roh Kudus kepada orang yang bertobat itu. Kisah 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ini berarti bahwa dosa dihapuskan sebagai akibat dari bertobat. Nah, saudara, bertobat di sini bukan berarti berhenti berdosa. Karena kalau berhenti berdosa, artinya adalah gara-gara saya berhenti berdosa, maka dosa saya diampuni. Mengapa saya bisa diampuni? Karena saya berhenti berdosa. Tadi saya jahat, sekarang jadi baik. Artinya saya menerima pengampunan dosa karena kebaikan saya. Maka itu menjadi bukan hanya ajaran yang salah, tapi yang sesat. Ya. Maka pertobatan di sini ini bukan dalam pengertian berhenti berdosa, tidak. Pertobatan di sini ini kalau kita bisa lihat dalam Alkitab ini kan bilang bertobat kamu diampuni. Nah, kita tahu dari Alkitab bahwa pengampunan dosa itu anugerah dari Tuhan yang didapatkan karena penebusan waktu kita beriman kepada Yesus. Kisah 10. Barang siapa percaya kepadanya, dia akan mendapatkan pengampunan dosa. Bukan tidak berkata barang siapa berhenti berdosa, maka dia akan dapat pengampunan dosa. Barang siapa percaya kepadanya. Kisah 26 ayat 18. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Maka pengampunan dosa itu karena iman, bukan karena kita berhenti berdosa. Kalau pengampunan dosa didasarkan pada tindakan kita berhenti berdosa, maka saya diampuni dosanya karena jasa saya, yaitu saya mau berhenti berdosa. Jadi pertobatan di sini, saudara-saudara, ini bukan pertobatan dalam pengertian berhenti berdosa, tapi pertobatan dalam pengertian beriman kepada Yesus. Dalam pengertian seperti ini, saudara, kita juga bisa melihat tadi, kalau orang bertobat, dia mendapat Roh Kudus. Di dalam Alkitab, kita tidak menjumpai sebuah konsep bahwa pemberian Roh Kudus itu diakibatkan karena orang berhenti berdosa. Bukan. Tapi karena dia beriman. Lihat Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ketika kamu percaya, berarti dapat Roh Kudus itu sebagai akibat kamu percaya. Jadi kalau kamu percaya, pasti ada Roh Kudus. Amin. Kalau kamu tidak ada Roh Kudus, berarti kamu belum orang percaya. Kalau kamu percaya, ada Roh Kudus. Biarpun kamu tidak bahasa roh, kamu pasti ada Roh Kudus. Karena ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, kalau begitu sebenarnya, saudara, kata bertobat di sana, bertobatlah, dosamu diampuni. Bertobatlah, kamu akan menerima Roh Kudus. Maka bertobat di situ artinya apa? Artinya percaya kepada Yesus. Menerima Yesus, itu artinya bertobat. Maka kisah 2 ayat 38 mestinya bunyinya begini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, maksudnya percayalah kepada Yesus. Hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pasal 3:19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Bertobat itu artinya percayalah kepada Yesus supaya dosamu dihapuskan. Oke, sekarang saya berikan ayat lain. Kisah 11 ayat 18. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan. Tapi apa akibat pertobatan? Pertobatan itu memimpin kepada hidup. Hidup di sini pasti hidup rohani, bukan hidup jasmani. Pertobatan menyebabkan kita hidup. Pertobatan itu memimpin kepada hidup. Kalau pertobatan di sini adalah berhenti berdosa, maka saya berhenti berdosa membuat saya dapat hidup yang kekal.
Nah, itu menjadi sesat. Karena hidup kekal tidak diperoleh dari usaha saya melepaskan dosa saya. Tidak. Jadi sama seperti 2 ayat sebelumnya, pertobatan di sini itu artinya adalah terima Yesus. Kisah 11:18. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan. Pertobatan itu artinya iman kepada Yesus yang memimpin kepada hidup. Maka bertobat dalam pengertian pertama, beriman kepada Yesus. Maka sebenarnya orang kalau belum terima Yesus, dia belum bertobat. Walaupun dia hidup baik, walaupun dia hidup saleh, walaupun dia tidak mencuri, dia tidak merampok, dia tidak berzina, dia tidak korupsi, dia tidak melakukan hal-hal jahat lainnya, tapi kalau dia belum menerima Tuhan Yesus, maka dia belum bertobat. Kalau begitu pertanyaan, adakah orang saleh yang tidak bertobat? Banyak, ya. Karena banyak orang saleh dalam tanda petik dari kacamata manusia itu, ada banyak orang agama lain hidupnya baik sekali, bahkan lebih baik dari orang Kristen, tapi mereka tidak percaya Yesus. Maka dalam kacamata ini, biarpun mereka saleh sedemikian rupa, tapi mereka belum bertobat. Seorang baru disebut bertobat kalau dia percaya kepada Yesus. Hari ini ada banyak orang di dalam gereja, mereka beragama Kristen, tapi mereka tidak sungguh-sungguh menerima Yesus. Mereka belum bertobat. Maka di sini berita tentang pertobatan harus diberitakan di dalam gereja, karena di dalam gereja banyak orang belum bertobat dalam pengertian belum percaya Yesus. Nah, maka saudara-saudara, di sini bertobat dalam pengertian terima Yesus itu hanya boleh terjadi 1 kali dalam hidup. Dari sisi bahasa Yunani itu hanya berlaku 1 kali saja. Maka orang terima Yesus tidak boleh ulang-ulang. Terima Yesus hanya 1 kali. Maka kalau ada KKR, lalu saudara, siapa yang mau terima Yesus? Hari pertama dia maju, angkat tangan terima Yesus. KKR hari kedua, siapa mau terima Yesus? Dia maju lagi. Pertanyaannya, Yesus kemarin yang dia terima itu apa keluar lagi? Hari ketiga dia maju lagi, terima lagi. Ada orang yang kebiasaannya setiap KKR apa saja dia maju. Lihat beritanya apa. Kalau tantangannya terima Yesus, saudara sudah terima Yesus, jangan terima lagi. Terima Yesus itu 1 kali seumur hidup. Amin. Ada yang terima Yesus 3 kali, 4 kali? Terima Yesus 1 kali. Dengan demikian sebenarnya bertobat itu dalam arti ini hanya boleh 1 kali seumur hidup. Oke? Nah, itu arti bertobat yang pertama. Nah, baru arti yang kedua, bertobat yang kedua ini baru artinya tindakan membuang, melepaskan, meninggalkan dosa-dosa. Ini arti kedua. Dan inilah pengertian yang umum diketahui, yaitu membuang, melepaskan, meninggalkan dosa. Sehingga apabila saya melakukan sebuah dosa, memegang erat sebuah dosa, tidak melepaskannya, saya tidak bertobat. Kisah 8 ayat 22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu. 2 Korintus 12 ayat 21. Bertobatlah dari kecemaran, percabulan, ketidaksopanan yang mereka lakukan. Wahyu 2 ayat 21. Bertobat dari jinahnya. Maka saudara lihat, pertobatan di sini itu dikaitkan dengan sejumlah dosa, kejahatan, kecemaran, percabulan, ketidaksopanan, zina dan lain-lain. Maka bertobat di sini artinya melepaskan dosa. Siapa yang pernah punya pengalaman dalam 1 hari tidak berdosa satupun? Pernah satu ketika dalam 1 hari tidak berdosa? Kecuali saudara koma. Ya. Berarti kita itu setiap hari kita berbuat dosa. Maka itu berarti bahwa setiap hari kita harus mengoreksi dosa-dosa kita dan bertobat dari dosa kita every day, setiap hari. Bertobat yang pertama 1 kali seumur hidup. Tapi bertobat yang kedua ini harus setiap hari.
Karena setiap hari kita melakukan dosa ini dan itu, entah sadar tidak sadar. Ya. Dan kita terus melakukannya. Tidak ada orang yang bisa suci sempurna. Ya. Pagi dia bisa suci karena baru bangun tidur habis berdoa, ya. Dimasuk gereja dia pas, apalagi ada acara pengampunan dosa, ya. Di hadapan Allah kita mengaku dosa. Begitu keluar sampai tempat parkir, ya, kita bisa menjadi berdosa. Dan ada kalanya dosa-dosa tertentu menjadi dosa favorit kita. Ya, dosa favorit kita. Karena masing-masing punya titik lemah. Mungkin orang ini dia, kalau soal minum mabuk, orang bawa botol 7 juga dengan aroma apapun dia tidak terpengaruh. Tapi dia punya titik lain di mana dia lemah. Dan iblis paling tahu titik lemah kita. Makanya waktu Yesus puasa dan lapar, lalu datanglah iblis membawa sebuah mobil. Begitu? Tidak. Dia datang dan tawarkan, ubahlah batu-batu ini jadi roti, karena dia tahu orang lapar paling suka roti, paling membutuhkan roti. Maka dia menyerang pada titik lemah itu. Itulah sebabnya kita seringkali jatuh pada dosa-dosa yang sama, dan seringkali itu terjadi. Dan itulah sebabnya kamu perlu bertobat setiap hari. Nah, ini penting saudara. Maka di sini satu pertobatan pertama, pertobatan arti pertama satu kali. Pertobatan kedua setiap hari. Sekarang saudara, suami istri menikah, lalu bertengkar. Habis bertengkar perlu nikah lagi? Ya, perlu pemberkatan ulang? Tidak. Pemberkatan nikah satu kali. Tapi berdamai dan rekonsiliasi dan lain-lain itu harus dilakukan seterusnya. Ya. Tapi kalau kita berdamai, habis berdamai tidak perlu pemberkatan. Nah, itu sama dengan bertobat dalam pengertian terima Yesus satu kali. Tapi bertobat dari dosa-dosa kita itu harus setiap hari. Maka betapa pentingnya setiap hari kita merenungkan hidup kita dan melihat hari ini kita jatuh di mana, ya. Besok kita jatuh di mana? Ternyata selama 1 minggu saya jatuh di sini terus, ya. Ternyata selama 1 bulan saya jatuh di sini terus. Selama 7 tahun saya jatuh di sini terus. Maka di sini jadi persoalan. Maka disitulah kita dituntut untuk melepaskan dosa-dosa kita. Jadi dengan kata lain, dari dua pengertian ini, maka sebenarnya pertobatan sejati itu bagaimana? Pertobatan sejati itu adalah kamu menerima Yesus sekali seumur hidupmu, dan selanjutnya kamu berjuang melepaskan dosa setiap hari. Itu pertobatan sejati. Tapi seringkali ada orang yang ambil setengahnya saja. Dia terima Yesus, tapi berbuat dosa terus dan tidak pernah melepaskan dosa. Dan ada orang yang berjuang untuk melepaskan dosa-dosa setiap hari, tapi menerima Yesus itu belum. Maka itu bukan pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati diawali dengan menerima Yesus sebagai juru selamat, supaya dosa-dosa kita masa lalu itu dihapuskan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Berarti kalau tidak ada darah Yesus, maka dosa kita tidak pernah dihapuskan. Dan ingat, satu dosa yang tidak dihapuskan itu tidak meloloskan kita dari neraka. Maka saya selalu bilang, syarat masuk neraka adalah dosa satu. Maka biarpun kamu taat begitu banyak, asal ada satu dosa, kamu pergi ke neraka. Dan satu dosa itu tidak bisa ditutup dengan kita berhenti berdosa. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan berhenti berdosa. Yang saya selalu kasih ilustrasi, hutang tidak bisa selesai dengan berhenti hutang. Ya, saya tidak punya uang, Pak Handoko pinjam 100 juta, Bapak kasih. Besok lagi, Pak, tambah 100 juta. Pak, tambah lagi. Sampai 1 miliar. Pak Handoko mulai marah. Ya, Pak Esra ini hutang sudah 1 miliar. Lalu saya bilang, Pak, jangan marah-marah.
Saya janji Pak, mulai sekarang saya tidak utang lagi. Habis perkara kita ya Pak ya. Saya sudah janji tidak utang lagi. Selesai? Tidak. Masalah nomor 1 adalah bayar dulu itu utang. Masalah nomor 2 baru berhenti utang. Bagaimana kamu berhenti utang dan kamu anggap selesai? Masih ada hutang yang harus dibayar. Dan yang dibayar itu tidak bisa kita bayar dengan kemampuan kita. Perlu dibayar dengan nyawa. Karena upah dosa ialah maut. Dan nyawa kita kalau yang diambil ya sudah selesai. Tapi syukurnya nyawa penebus yang diambil. Maka disitulah dia bilang sudah selesai. Maka hutang dosa kita sudah dibayar. Setelah utang dosa kita ini sudah dibayar, nah maka selanjutnya kita mulai berjuang setiap hari melepaskan dosa-dosa. Dengan kata lain, kau jangan bikin utang baru lagi, ya kan? Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa pertobatan yang sejati itu melibatkan kedua hal itu. Disinilah kepincangannya. Banyak orang hidup saleh, tidak melakukan dosa-dosa atau melepaskan dosa-dosa mereka, tapi tidak terima Yesus. Ada yang terima Yesus tetapi tetap hidup di dalam kejahatan setiap hari. Ya. Nah, karena itulah dituntut kita melepaskan segala dosa. 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan. 3 kali kata segala muncul. Karena dosa punya banyak perwujudan. Jangan hanya puas bisa lepaskan satu, tapi harus berjuang melepaskan semua. Makanya triple segala muncul di dalam satu ayat. Ya. Dalam konteks 1 Petrus ini dikatakan tentang pertumbuhan. Kita harus bertumbuh, merindukan firman Tuhan seperti bayi yang merindukan air susu yang rohani. Tapi sebelum dia bicara soal merindukan susu sebagai air firman Tuhan sebagai air susu yang murni dan rohani, dia dahului dengan ini dulu, yaitu buanglah segala. Karena pertama, kalau kamu tidak melepaskan dosa dan tidak merindukan firman, kamu tidak bisa bertumbuh. Melepaskan dosa tidak rindu firman, tidak bisa bertumbuh. Rindu firman tidak melepaskan dosa juga tidak bisa bertumbuh. Karena dosa bersifat mengikat. Saya pernah khotbah bikin cerita, ada 2 pemuda ingin pergi pesta di kampung sebelah, ya. Dan untuk di kampung sebelah tuh hanya satu-satunya jalan adalah naik perahu, ya. Mereka 2 naik perahu sampan, lalu setelah itu mereka parkir perahunya, lalu ikut pesta di kampung sebelah. Mulai dari malam sampai tengah malam sampai subuh mereka pesta pora. Sampai mabuk-mabukan, sampai setengah sadar, kira-kira sudah jam 5 pagi, mereka 2 mau pulang, kembali ke laut, lalu naik ke perahunya dan mulai dayung. Jam 5 pagi, mestinya setengah jam sudah sampai, tapi 1 jam belum sampai, 2 jam, 3 jam belum sampai. Mereka heran, kenapa sudah dayung 3 jam belum sampai-sampai juga. Matahari mulai terang, mata mulai terang, mabuk mulai hilang, baru mereka sadar. Mereka 2 dayung itu perahu, tapi tali jangkar belum mereka lepas. Masih ikat di pohon situ. Ya, jadi itu mau dayung sampai berapa banyak pun tidak maju-maju. Nah, karena itulah Petrus bilang, kamu lepaskan semua dosa, segala. Setelah itu rindu akan air susu yang murni dan rohani, firman Tuhan, kamu dapat bertumbuh. Maka pertobatan yang sejati itu harus 2 ini. Saudara pincang di mana? Mesti perhatikan ini. Ya, itulah makna bertobat. Sekarang yang kedua, kerajaan surga sudah dekat. Istilah kerajaan surga dengan kerajaan Allah itu identik ya. Tapi saudara-saudara, ini satu konsep yang sangat luas di dalam perjanjian baru. Apa sebenarnya kerajaan surga atau kerajaan Allah ini? Ini kadang-kadang dipakai untuk menunjuk kehadiran Kristus di bumi. Jadi kalau Kristus hadir di bumi, itulah kerajaan Allah. Ya, lihat Lukas 17.
Atas pertanyaan orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, dia ada di sini atau di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Yang Yesus maksudkan ada di antara kamu ini, aku ada di antara kamu. Artinya, kalau Yesus hadir, maka kerajaan Allah hadir. Jadi kalau Yesus hadir dalam hati Bapak atau Ibu, maka kerajaan Allah hadir dalam hati Bapak Ibu. Kalau Yesus hadir dalam rumah tangga, kerajaan Allah hadir dalam rumah tangga. Kalau Yesus hadir dalam bisnis, kerajaan Allah hadir dalam bisnis. Jadi kerajaan Allah itu diartikan sebagai kehadiran orang, kehadiran Kristus. Kedua, saudara, kadang-kadang istilahnya dipakai untuk menunjuk di mana kondisi di mana kuasa Allah atau kehendak Allah itu terjadi. Coba lihat Matius 10. Datanglah kerajaanmu. Saudara, doa Bapa kami ini, datanglah kerajaanmu, itu ditulis dalam bentuk paralelisme Ibrani. Itu puisi Ibrani di mana satu ide diungkapkan dengan bahasa yang berbeda, tapi dimaksudkan pengertiannya sama dengan kalimat pertama. Itu paralelisme dalam puisi Ibrani. Saya kasih contoh, misalnya Mazmur 27 ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekelilingku. Apa artinya tegaklah kepalaku? Artinya yaitu di kalimat selanjutnya, yaitu aku bisa mengatasi musuh di sekelilingku. Itulah arti sekarang tegaklah kepalaku. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Apa artinya? Artinya sebagai penolong dalam kesesakan. Jadi kalimat kedua itu mempunyai pengertian yang sama dengan kalimat pertama. Ya. Maka datanglah kerajaanmu, artinya jadilah kehendak di bumi. Jadi kalau kehendak Tuhan berlaku, maka itulah kerajaan Allah sudah datang. Kalau kehendak Tuhan berlaku atas hidupmu, kerajaan Allah sudah datang atas hidupmu. Coba lihat Matius 12 ayat 28. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Kamu dikuasai setan, aku usir setan dari kamu. Kerajaan Allah sudah datang pada kamu. Dan pengertian yang ketiga, ini bisa mengacu kepada sebuah tempat nun jauh di sana. Nun di sana bersama teman, kita nyanyi pujian berdua. Ini bicara soal surga sebagai tempat kediaman. Makanya dalam Matius 26 ayat 29 dia bilang bahwa aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Maka ini bicara soal kerajaan surga sebagai suatu realitas akhir zaman. Jadi kerajaan ini punya pengertian yang berbeda. Karena Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu, maka sebenarnya kerajaan Allah sudah datang. Kapan? 2000 tahun yang lalu kerajaan Allah sudah datang. Maka kerajaan Allah itu sebagai kenyataan masa lalu. Kalau saudara lihat gambar ini, ya klik di sana. Nah itu abad 1 dulu, maka kerajaan Allah datang di situ. Ya, tapi kerajaan Allah juga itu bisa, kalau kehendak Tuhan terjadi padamu, maka kerajaan Allah datang padamu. Kalau kehendak Tuhan terjadi di hidup saudara tahun 2024, maka tahun 2024 kerajaan Allah datang padamu. Maka kerajaan Allah itu kenyataan sekarang, masa kini, ya. Maka kerajaan Allah bisa di sini. Tapi karena kerajaan Allah dalam arti surga baru akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, maka kerajaan Allah
itu juga menjadi sesuatu yang nanti akan datang. Jadi kerajaan Allah itu hebat ya. Dulu sudah ada, sekarang ada, dan nanti akan ada. Dulu, sekarang, dan nanti. Maka kerajaan Allah itu kerajaan segala abad. Mazmur 105:13, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Dulu ada, sekarang ada, dan nanti akan ada. Dulu sudah ada, sekarang ada, dan dia akan ada. Dan kita sedang bergerak ke akhir zaman. Maka kerajaan Allah ini akan bergerak ke akhir zaman itu. Seorang namanya Joakim Jeremias, dia berkata, kerajaan Allah telah nyata di dalam Kristus dan terus bergerak secara eskatologis. Eskatologis itu akhir zaman. Ya. Nah, akibat dari ini maka kalau kita melihat dari kacamata eskatologis akhir zaman, saudara lihat gambar ini, ya. Next, kalau saudara berdiri di situ, maka kerajaan Allah dulu sudah ada, ya. Terus kerajaan Allah ini terus bergerak. Dia ada sekarang, terus, dan dia bergerak terus sampai menjelang akhir zaman. Kalau saudara berdiri di titik akhir, itu berarti kerajaan Allah sudah dekat. Ya, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, karena kerajaan Allah sudah semakin dekat, inilah maka Yesus memberitakan tentang pentingnya bertobat. Markus 1 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ada banyak orang suka menunda pertobatan, baik pertobatan pertama maupun kedua. Mereka tidak sadar bahwa kerajaan Allah makin dekat. Mungkin kerajaan Allah dipikir masih lama, tapi mati bisa cepat kan? Ya, kiamat umum masih lama, tapi kiamat pribadi tiap saat bisa terjadi. Karena itulah saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan diri di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang sudah ada, sedang ada, dan akan ada itu kerajaan Allah itu dengan cara bertobat. Satu, terima Yesus, dan yang kedua, melepaskan dosa-dosa kita. Amin. Jadi yang sudah hidup baik tapi belum terima Yesus, segera terima Yesus. Tapi yang sudah terima Yesus tapi masih memelihara dosa, lepaskanlah. Bertobat setiap hari. Amin. Oke. Itulah arti dari berita Yesus. Sekarang saya mau mengajak kita melihat fakta lain di balik berita Injil yang disampaikan Yesus ini. Nah, saudara-saudara, dari berita yang disampaikan Yesus ini ada sejumlah fakta menarik yang perlu kita lihat. Pertama, Yesus ternyata menyampaikan berita Injil yang sama dengan yang disampaikan Yohanes Pembaptis. Ya, Yesus bilang bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu sama dengan berita Yohanes. Yohanes Matius pasal 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sama ya. Yesus memulai pelayanannya setelah Yohanes ditangkap. Dan Yesus beritakan bertobat, kerajaan surga sudah dekat. Tapi sebelum Yohanes ditangkap, beritanya juga sama. Sama dengan Yesus. Mengapa sampai berita yang Yesus sampaikan sama dengan Yohanes Pembaptis? Saya kasih kata-kata Henry. Dia bilang, intisari Injil sama di mana-mana, tanpa pengecualian. Perintah-perintahnya sama. Dan alasan-alasan untuk mengukuhkannya pun sama. Malaikat dari surga pun tidak berani memberitakan Injil yang berbeda. Injil yang sama harus diberitakan, sebab ini adalah Injil kekal. Maka betul saudara-saudara, berita Injil, intisari Injil itu sama. Kita bisa
menyampaikan dari topik apapun, atau seorang bisa bertolak dari teks Alkitab manapun, dari seluruh kitab suci. Dia bisa berasal dari merek gereja manapun, denominasi gereja manapun. Dia boleh menganut paham teologi apapun, tapi fondasi Injil itu harus sama. Begitu fondasi Injilnya sudah berbeda, maka kita sudah bukan saudara seiman. Kalau kita hanya beda pada masalah yang remeh-temeh, hanya masalah perjamuan, masalah baptisan, masalah macam-macam hal yang lain yang sebenarnya tidak fondasional, maka kau tetap saudaraku dan saudariku. Tapi kalau perbedaannya sudah pada Injil yang merupakan fondasi, maka itu Injil yang lain. Kalau Injil yang lain, kamu bukan saudara seiman, kamu hanya saudara sebangsa dan setanah air, atau saudara sesama manusia, tapi bukan lagi saudara seiman. Ya, perbedaan atau penyimpangan dalam hal ini itu sangat dikutuk di dalam Alkitab. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 4, ada seorang memberitakan Injil yang lain yang daripadanya kamu telah terima. Jadi ada Injil yang lain itu ada. Galatia 1 ayat 8. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan pada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan padamu, terkutuklah dia. Kalau sampai kamu beritakan Injil yang berbeda. Makanya cara penyampaian bisa beda, metode penyampaian bisa beda, dasar yang dipakai untuk sampai pada Injil bisa berbeda. Tapi Injil sendiri tidak boleh berbeda. Ya, ini perlu perhatikan karena ada banyak orang yang khotbah hari ini, banyak guru yang mengajar hari ini, ada banyak gereja, ada banyak orang giat melayani, bikin KKR di mana-mana, tapi Injil yang disampaikan Injil yang berbeda. Apalagi kalau tidak ada berita tentang Yesus di sana. Injil itu bahasa Yunani-nya adalah euangelion, ya. Eu itu artinya baik, artinya indah, makanya orang namanya eutikus, itu berarti baik atau beruntung. Tike itu nasib, maka eutikes atau eutikus artinya nasib yang baik. Ya, itu nama bagus ya. Kalau punya anak bisa kasih nama eutikus supaya nasibnya baik. Eunike, eu itu artinya baik, nike itu artinya kemenangan. Jadi eunike itu artinya kemenangan yang baik. Nah, euangelion, eu itu baik, angelion artinya berita atau pesan. Maka euangelion itu artinya berita atau pesan yang baik. Dalam konteks Yunani klasik, kata euangelion, seadanya berita baik itu Injil. Misalnya ada orang, istri bapak telah melahirkan dengan selamat, itu kabar baik, itu Injil. Ya. Atau ada pengumuman penting dan itu mendatangkan kebaikan bagi masyarakat, itu Injil. Kalau ada pasukan pergi ke perang, lapor ke raja kita menang, maka itu berita baik. Tapi di dalam kekristenan itu dikerucutkan maknanya pada berita baik tentang penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus atas orang berdosa. Maka kalau orang bilang dia beritakan Injil, tapi tidak ada kabar baik tentang Yesus yang menebus dan menyelamatkan, itu bukan Injil, atau itu Injil yang lain. Kalau kita misalnya pelayanan diakonia, kita datang bagi-bagi makanan pada orang miskin, itu baik, itu benar. Tapi kalau kita stop sampai di situ, artinya kita tidak ada Injil yang kita sampaikan. Tidak salah kita memberi, karena itu juga pelayanan. Tapi pelayanan itu tidak boleh stop di situ, harus ada Injil yang diberitakan. Atau kalau orang bikin KKR, KKR kesembuhan ilahi, datanglah bawa yang sakit, buta, tuli, sembuh. Setelah itu didoakan sembuh. Adakah berita tentang Yesus yang menebus, yang menyelamatkan, yang mati menggantikan kita? Kalau tidak ada,
KKR itu tanpa Injil. Atau kalau KKR di sana adalah saudara-saudara buang dosa, mulai sekarang jangan berdosa lagi supaya saudara mati masuk surga, maka itu sudah bukan hanya tidak ada Injil, itu Injil yang lain. Ya, di Kupang sana itu tahun 90-an itu ada begitu banyak persekutuan doa, ribuan, dan selalu pergi plan di mana-mana. Tapi yang dikerjakan hanya menyuruh orang melepaskan dosa. Tapi berita tentang Yesus yang menebus dan tantang orang terima Yesus itu jarang terjadi. Suruh orang lepaskan dosa, tapi tidak suruh orang terima Yesus dengan pengertian benar. Itu tetap tidak menyelamatkan mereka. Maka itu menjadi Injil yang berbeda. Dan macam-macam Injil yang lain. Ada social gospel. Ada orang yang saban hari berkhotbah hanya bilang Tuhan bicara. Tuhan bicara kepada saya, Tuhan bicara. Kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa Tuhan memang kalau Tuhan mau bicara di telinga kita bisa. Tapi saban hari Tuhan bicara terus. Ini rumit ini. Karena apa? Karena Tuhan bicara tidak boleh bertentangan dengan yang Tuhan sudah bicara. Yang Tuhan sudah bicara di Alkitab. Kalau ini hari Tuhan bisik di telingamu tapi bertentangan dengan Alkitab, bagaimana Tuhan bisa bicara bertentangan dengan yang Tuhan sudah bicara? Ya, itu yang Pak Ketut cerita saya, ada seseorang yang saudara-saudara Tuhan bicara pada saya harus ada penyembahan dari udara. Penyembahan di darat sudah ada, gitu. Praise and worship kita dari darat. Penyembahan di laut sudah ada kalau kita naik kapal lalu menyanyi di laut. Tapi Tuhan menuntut ada penyembahan di udara. Maksudnya penyembahan di udara bagaimana? Ternyata orangnya jual travel, gitu. Nah, untuk ke Holy Land banyak orang lalu membeli untuk ikut Holy Land supaya di atas pesawat baru mereka mulai penyembah. Ini penyembahan di udara. Tapi ujung-ujungnya jual tiket. Dan hari ini banyak orang mengatasnamakan Tuhan bicara, Tuhan bicara. Ya kita tidak anti itu juga, tapi kalau Tuhan bicara ternyata tabrakan dengan yang Tuhan sudah bicara, itu bagaimana? Dan kalau tiap hari Tuhan bicara tapi tidak pernah bicara dari yang Tuhan sudah bicara, yaitu Injil, maka mungkin kamu sedang berbicara tentang Injil yang lain. Ya. Nah, karena itulah walaupun Yohanes Pembaptis sudah beritakan hal sama, karena itu Injil yang benar, Yesus datang dengan berita yang sama. Inti Injil tidak boleh berubah. Metode penyampaian Injil beda-beda. Ya, dulu orang masih bagi-bagi traktat itu ya penginjilan. Sekarang mungkin bagi traktat lu dapat hajar, ya kan? Sekarang metodenya sudah berbeda. Orang sudah pakai medsos. Dulu pergi jadikan semua bangsa muridku jadi misionaris sampai ujung bumi. Sekarang orang hanya duduk di belakang meja bisa bikin Injil sampai ujung bumi. Metode sudah berubah. Maka saya juga selalu memikirkan bagaimana menyampaikan Injil dalam metode-metode berbeda. Itulah sebabnya saya bikin film. Memproduksi film untuk menyampaikan pesan Injil lewat film itu. Sekarang kami lagi garap film yang kedua, temanya tentang misi, ya. Dan film itu akan dipakai sebagai altar call untuk menantang orang-orang, khususnya anak-anak muda, ambil keputusan, serahkan diri jadi hamba Tuhan. Saudara, sekarang nih cari orang mau jadi hamba Tuhan itu sangat susah. Saudara boleh tanya itu sekolah teologi atau cari mahasiswa susah. Sampai akhirnya harus sponsor. Itu pun pergi ke kampung-kampung, angkat saja yang penting kau mau kuliah. Dulu sekolah teologi pasang standar, datang ke sini harus uji dulu, tes dulu segala macam. Setelah itu lulus baru terima. Sekarang kalau kau bikin begitu kau nggak dapat. Jadi terima-terima saja dulu lah. Nanti kalau dia tidak memenuhi syarat baru dia hilang di tengah jalan. Kebanyakan begitu sekarang. Makin sukar orang jadi hamba Tuhan. Sekolah teologi, berapa banyak mau jadi pendeta? Kebanyakan ada di sekolah teologi, tapi ambil jurusan PAK supaya nanti bisa jadi PNS, jadi guru. Tapi yang mau jadi hamba Tuhan sungguh-sungguh sudah sulit. Nah, saya membuat film ini dan mau dijadikan altar call. Nanti film ini akan
berikan kepada gereja-gereja se-Indonesia manapun yang mau. Kasih nonton bareng, setelah itu akan MOU dan kami kasih nonton bareng, altar call, berapa banyak yang mau jadi hamba Tuhan, langsung ambil data mereka, serahkan ke kami, salurkan ke sekolah-sekolah teologi. Metode bisa beda-beda, ya, tapi berita Injil tetap sama. Kedua, Yesus ini sangat konsisten dengan berita Injil yang dia sampaikan. Apa tadi berita Injilnya? Bertobat, kerajaan surga sudah dekat. Maka saudara lihat, inti pemberitaan Yesus, pertobatan dan kerajaan surga. Dan ternyata dia beritakan tentang pertobatan dan kerajaan surga. Mulai dari awal pelayanan sampai sebelum dia naik ke surga, itu beritanya tetap sama. Mari kita lihat Lukas 5:32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Berita pertobatan. Lukas 15. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat. Ayat 10-nya, satu orang berdosa bertobat. Matius 5. Mereka yang punya kerajaan surga. Ayat 10. Karena mereka yang punya kerajaan surga. Matius 13 ayat 24. Hal kerajaan surga seumpam. Dia terus beritakan pertobatan dan kerajaan surga, kerajaan Allah. Selanjutnya, waktu dia utus murid-murid, dia kasih pesan apa? Markus 6. Dia memanggil 12 murid dan mengutus mereka dua-dua. Lalu pergilah mereka beritakan bahwa orang harus bertobat. Lagi-lagi beritanya pertobatan. Matius 10. Yesus memanggil 12 muridnya. Ke-12 murid diutus oleh Yesus dan berpesan pada mereka, pergilah, beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Beritanya tetap sama. Dan setelah dia bangkit dari antara orang mati, sebelum naik ke surga, dia masih pakai kesempatan ini untuk menyampaikan berita Injil. Kisah 1 ayat 3, ya. Kepada mereka dia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda dia membuktikan bahwa dia hidup, sebab selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi mulai start awal sampai titik terakhir dia di bumi, bertobat, kerajaan Allah, kerajaan Allah, bertobat. Dan dia konsisten dengan berita ini, ya. Ada dulu orang bisa setia beritakan Injil, tapi setelah 50 tahun dia berubah. Mungkin waktu muda dengan semangat berapi-api memberitakan tentang Yesus juru selamat dunia, tapi makin tua makin aneh dan kehilangan berita Injil yang sejati. Saudara, siapa tidak kenal penginjil Amerika terkenal, Billy Graham? Itu penginjil besar yang memenangkan ribuan orang, menyerukan pertobatan orang-orang datang kepada Yesus. Tapi saudara, coba saudara lihat satu kutipan ini. Setelah selama 6 dekade mengkhotbahkan Injil, yaitu kebenaran bahwa kita hanya dapat diselamatkan oleh anugerah Allah lewat iman pada Kristus, sekarang Billy Graham mengatakan bahwa orang non-Kristen yang memiliki iman lain pun, agama-agama sesat serta humanis sekuler, mungkin akan ke surga. Dalam sebuah profil Graham pada terbitan Newsweek sekarang, Managing Editor John McHugh menanyakan kepada penginjil berumur 87 tersebut, apakah mereka yang menganut agama lain yang menolak Kristus sebagai juru selamat, Yudaisme, Islam, Buddhisme, serta orang-orang sekuler akan diselamatkan? Itu adalah keputusan yang Tuhan sendiri ambil, jawab Graham. Adalah sebuah kebodohan bagi saya untuk berspekulasi tentang siapa saja yang akan berada di sana, di surga, dan siapa yang tidak akan berada di sana. Saya tidak ingin berspekulasi tentang hal itu. Dalam profil Newsweek tersebut, Graham menjelaskan pendapat barunya, itu saya percaya akan kasih yang mutlak. Dia berfirman bahwa dia memberikan anaknya bagi seluruh dunia, dan saya pikir dia mengasihi semua orang terlepas dari apa label kita yang kita berikan pada mereka. Nah, saya waktu mendapatkan ini, saudara, saya pikir ini jangan-jangan orang salah paham. Tapi saudara bisa cari, search di video YouTube bagaimana siapa namanya, Robert Schuller itu mewawancara Billy Graham itu tanggal 31 Mei 97. Nah, ini saya kutip wawancaranya. Anda tahu, menurut saya
Ini kata Graham, ada tubuh Kristus yang berasal dari semua kelompok Kristen di seluruh dunia, atau di luar kelompok-kelompok Kristen. Jadi di luar Kristen ada tubuh Kristus. Saya berpikir bahwa setiap orang yang mencintai Kristus atau mengenal Kristus, apakah mereka sadar atau tidak, mereka adalah anggota tubuh Kristus. Terus, apa yang Tuhan lakukan hari ini adalah memanggil orang-orang dari dunia untuk namanya. Entah mereka datang dari dunia Muslim atau dunia Buddha atau dunia Kristen atau dunia tidak percaya lainnya, mereka adalah anggota dari tubuh Kristus karena mereka telah dipanggil oleh Allah. Mereka bahkan tidak tahu nama Yesus, tapi mereka tahu dalam hati mereka membutuhkan sesuatu yang mereka tidak miliki, dan mereka berpaling kepada satu-satunya cahaya yang mereka miliki, dan saya pikir mereka diselamatkan dan mereka akan bersama kita di surga. Sukar dibayangkan seorang penginjil hebat semacam ini justru pada umur 87 tahun. Kok jadi lain? Dengan kata lain, kalau berita ini benar, saudara boleh konfirmasi, cari di YouTube tentang wawancara Robert Schuller terhadap Billy Graham. Itu langsung itu ya. Maka ini menyedihkan bahwa dia mulai dari muda menjadi penginjil hebat. Ternyata di ujung hidupnya kok beritanya jadi lain. Dan saya kira saya tahu lebih dari satu orang yang dari muda kita tahu bagaimana kegigihan dalam memberitakan Injil, tapi begitu tua keanehan mulai muncul banyak. Sampai waktu lihat itu saya berdoa, Tuhan, semoga saya waktu tua tidak begitu. Karena saya khawatir sekarang saya kecam, ternyata tua juga begitu. Ini apakah ada hubungan dengan ketuaan atau bagaimana? Tapi tidak juga, karena ada juga mengenal orang yang dari muda sampai mati konsisten dengan berita Injil. Yesus mulai pelayanan sampai momen terakhir di dunia, beritanya tetap sama. Ya, terakhir, Yesus sangat mengutamakan dan mengedepankan pemberitaan Injil di dalam pelayanan. Saudara, bagi Yesus memberitakan Injil itu hal yang paling penting. Matius 9. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, mengajar dalam rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga. Lukas 4. Tapi dia berkata pada mereka, juga di kota-kota lain aku harus beritakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan dia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah di Yudea. Alkitab memang mencatat Yesus melakukan banyak hal, ya, termasuk dia melakukan banyak mujizat. Tapi mujizat yang banyak itu tidak pernah menggeser posisi pemberitaan Injil dari tempat yang paling utama dalam pelayanan Yesus. Maksud saya adalah Yesus itu pemberitaan Injil menurut dia lebih penting daripada mujizat-mujizat. Ya, lihat Matius 4. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Setelah beritakan Injil, apa? Dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus tuh bikin KKR itu, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, itu KKR kesembuhan. Tapi ada Injil di atas. Markus 1. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea memberitakan Injil dalam rumah ibadah dan mengusir setan-setan. Dia usir setan tapi ada Injil. Hari ini ada banyak orang mau usir setan tapi tidak menginjil. Orang kalau sampai kerasukan, itu tanda dia bukan Kristen sungguh-sungguh, karena Yesus belum ada di dalamnya. Kalau Yesus dan Roh Kudus di dalamnya, bagaimana setan bisa masuk dan sabotase? Apakah setan dengan Yesus dan Roh Kudus berbagi tempat? Atau memang tidak pernah ada di sana, maka setan bisa kuasai? Ya. Jadi kalau sampai ada orang Kristen yang kerasukan, itu tanda dia belum sungguh-sungguh percaya. Maka Injil harus diberitakan. Jangan usir setannya saja. Usir setannya ya, tapi Injil harus diberitakan. Karena kalau usir setan, setannya keluar, tapi dia belum ada isinya, nanti setan mengembara, datang, wih rapi ya, maka dia masuk ulang lagi. Makanya harus diisi, dan isinya dengan Roh Kudus dan Yesus, dan itu harus melalui pemberitaan Injil. Karena setan licik itu. Saya lagi bangun rumah.
Lalu berapa hari saya pergi, tukang-tukang bilang, Pak, tiap malam kita kerja dapat gangguan. Sepertinya ada setan di itu pohon. Tiba-tiba saja ini goyang, segala macam, goyang-goyang. Lalu satu hari saya pergi, Pak, tiap malam dapat gangguan. Bisakah itu pohon kita tebang? Saya bilang, masalahnya bukan pada itu pohon. Kalau kita tebang itu pohon, setan pindah ke pohon satu. Masa kita harus tebang semua pohon di sini? Ya kan? Setan menggoda kita bisa, menyerang kita bisa, tapi sampai merasuk, menguasai kita seluruhnya, itu mustahil bagi seorang yang sungguh-sungguh percaya Yesus. Karena itu kalau sampai ada orang kerasukan, usir setannya, tapi isi dengan pemberitaan Injil. Maka Yesus itu nginjil, setelah itu dia usir setan-setan. Demikian juga waktu dia mengutus murid-murid, dia melengkapi murid-murid dengan kuasa melakukan berbagai macam keajaiban. Tapi pemberitaan Injil tetap nomor 1. Matius 10. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Tapi Injil ada. Lukas 9 ayat 2. Dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Hari ini orang hanya menyembuhkan orang, usir setan, tapi Injil tidak ada. Dan saudara lihat, setiap kali Tuhan Yesus selesai bikin mujizat tertentu yang bersifat jasmani, dia selalu membawa loncatan kepada yang rohani. Waktu dia bikin mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk makan orang, dia tidak stop pada roti itu, tapi dia loncat kepada kebenaran rohani. Akulah roti hidup. Waktu dia celikan orang buta kan gelap tuh, tidak lihat apa-apa. Waktu dia celikan matanya, terang sekarang. Begitu orang buta, terang matanya, Yesus meloncat kepada kebenaran rohani. Akulah terang dunia. Begitu dia sembuhkan Lazarus yang mati, Lazarus bangkit, dia loncat pada kebenaran rohani. Akulah kebangkitan dan hidup. Begitu dia sembuhkan banyak orang yang datang kepada dia, dia loncat pada kebenaran rohani, supaya genaplah yang dikatakan dalam Yesaya. Penyakit kitalah yang ditanggungnya, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Maka di sini kita bisa melihat bahwa Yesus mengutamakan Injil di atas segala macam. Jadi pelayanan lain boleh, silakan, tapi Injil harus tetap diberitakan. Maka saudara-saudara yang melayani, jangan lupa selalu Injil harus diberitakan. Itu teladan Yesus. Ya, kita memang masih gereja kecil, tapi juga berpikir bagaimana gereja yang kecil ini bisa memberitakan Injil. Kita mesti mikir sampai di situ. Pak Jimmy keliling-keliling, tapi ingat, bawa gitar, tapi Injil harus disampaikan. Ya, siapapun, guru sekolah minggu juga pikir supaya menginjili anak-anak. Kita belum punya sekolah minggu ya. Ya, kalau sudah punya, harus beritakan ini, ya. Nah, marilah berpikir supaya teladan Yesus setia dalam pemberitaan Injil dan selalu kedepankan pemberitaan Injil dari pelayanan apapun. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara tahu lagu Ku suka menuturkan ceritamu? Tahu Pak ini? Yang tahu mari coba menyanyi. Ku suka menutur ceritamu ya, ceritamu li, cerita Tuhan Yesus. Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menutur cerita yang benar, cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar.
cerita Tuhan dan cinta kasih-Nya. Cinta kasih, ku suka menuturkan, ku suka cerita yang benar, cerita yang penawar hati rindu, penawar hati, pelipur terbesar, pelipurkan, ku suka menuturkan, ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Gak bisa dapat di Google ya. Ku suka menuturkan. Saudara, ada seorang anak gadis kecil, bapaknya kerja di pabrik, dan dia tiap hari dia selalu pergi bertemu dengan orang-orang pabrik, dan dia cerita tentang Tuhan Yesus, cerita tentang Tuhan Yesus terus. Tapi tiba-tiba papanya pindah kerja, dan dia terpaksa harus ikut papanya, dan dia di tempat yang baru, dia tidak kenal siapapun. Nah, dia tidak kenal siapapun, tapi dia selalu berusaha untuk pergi cari kenal dengan orang dan cerita tentang Tuhan Yesus. Dan sampai satu saat, saudara, dia sakit. Dia sakit, lumpuh, dan tidak bisa jalan lagi. Hanya ada terbaring di tempat tidur. Walaupun dia terbaring di tempat tidur, kerinduan dia untuk cerita tentang Tuhan Yesus itu tidak pernah lekang. Karena itu waktu dia tidur di tempat tidur, dia ambil kertas dan dia tulis kerinduannya. Jadilah lagu ini, ku suka menuturkan cerita Tuhan Yesus. Apa? Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya, dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih. Ku suka menuturkan, ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kami boleh belajar tentang arti pertobatan dan kerajaan Allah, dan ajar kami meneladani Yesus, selalu memberitakan Injil yang sejati. Di tengah-tengah banyak Injil palsu, Injil yang lain yang diberitakan, terutama di media-media sosial, kami terus memberitakan Injil yang sejati. Kami konsisten dengan berita Injil dari awal sampai akhir pelayanan kami. Dan kami melihat pemberitaan Injil sebagai berita paling penting dari semua pelayanan yang ada. Biarlah kami boleh melayani dalam berbagai macam jenis pelayanan, tapi Injil kerajaan Allah itu menjadi berita terpenting yang dapat kami sampaikan kepada dunia ini. Biarlah hati kami penuh dengan kesukaan untuk menuturkan cerita yang mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Dalam nama Yesus saya berdoa.